Bab 2, Sistem Amplifikasi Miliar Kali Lipat. Pagi-pagi sekali, Chen Fen bangun dengan tenang, berkemas dengan santai, dan langsung pergi ke menara tak terbatas. Ada menara tak terbatas di setiap kota. Konon, menara tak terbatas tiba-tiba muncul lebih dari 500 tahun lalu, dan tiba-tiba muncul di pusat setiap kota. Mereka yang pada awalnya mendapat kesempatan dari dalam menjadi tidak bermoral setelah keluar, dan banyak dari mereka melakukan pembunuhan dan pembakaran. Kemudian, mereka secara bertahap diambil alih oleh negara tersebut, dan beberapa negara kecil hampir hancur. Kemudian, semua negara disatukan dalam satu aliansi, sehingga di planet ini hanya ada satu negara aliansi, yang dipimpin oleh yang terkuat. Menara tak terbatas juga dikelola oleh orang-orang yang dikirim oleh aliansi. Setiap kali Anda masuk, Anda harus membayar 100 batu roh bermutu rendah. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki batu roh, Anda cukup membayar jumlah batu roh yang sesuai. Tentu saja gratis bagi mereka yang mendaftar untuk pertama kalinya. Chen Fen datang ke menara tak terbatas. Karena Chen Fen datang lebih awal, tidak banyak orang di sini, hanya beberapa orang yang tersebar. Dia pergi ke kantor manajemen untuk mendaftar. Setelah kantor manajemen mendaftarkan informasi dasar Chen Fen, mereka memberinya manual dasar menara tak terbatas dan menyuruhnya pergi. Chen Fen mengambil manual dasar dan pergi ke samping untuk menonton. Sejujurnya, Chen Fen belum mempelajari apapun sebelumnya. Jadi dalam ingatan Chen Fen, tidak banyak informasi tentang menara tak terbatas. Chen Fen baru bepergian ke sini selama lebih dari sebulan. Dan dia hanya memiliki pemahaman sama tentang menara tak terbatas. Dia hanya tahu bahwa sumber daya di menara tak terbatas tidak terbatas, dan 20 tahun kehidupan nyata akan dikurangi setelah kematian. Dia tidak tahu banyak hal lainnya. Oleh karena itu, setelah Chen Fen mendapatkan panduan dasar menara tak terbatas, dia tidak terburu-buru untuk memasuki menara tak terbatas. Sebaliknya, dia minggir dan mulai membaca manual dasar terlebih dahulu. Lagi pula, mengasah pisau tidak menunda pemotongan kayu. Hanya ada beberapa informasi yang tercatat dalam manual dasar, dan Chen Fen memeriksanya satu persatu. Panduan dasar menara tak terbatas. 1. Rasio waktu menara tak terbatas dengan dunia nyata adalah 3:1 untuk 1 bintang, 4:1 untuk 2 bintang, 5:1 untuk 3 bintang, dan seterusnya. Setiap kali Anda memasuki menara tak terbatas di dunia nyata, dibutuhkan waktu 1 bulan, dan Anda dapat masuk lagi setelah 1 bulan setelah keluar. 2. Jika Anda mati setelah memasuki menara tak terbatas, Anda tidak akan benar-benar mati, tetapi 20 tahun hidup Anda akan dikurangi. Semakin tinggi peringkat bintang, semakin banyak tahun kehidupan yang akan dikurangi. Setelah kematian, barang-barang dan sumber daya yang Anda peroleh di menara tak terbatas akan hilang, atau diambil orang lain. Tetapi kemampuan dan kultivasi Anda tidak akan hilang. 3. Barang-barang yang Anda bawa dari dunia nyata akan terkunci dalam kekosongan setelah Anda memasuki menara tak terbatas. Setelah terkunci, barang yang Anda bawa tidak akan dapat digunakan dan akan dibuka kuncinya dan dikembalikan setelah Anda keluar. 4. Barang, sumber daya dan kemampuan yang Anda peroleh di menara tak terbatas akan Anda bawa keluar dari dunia nyata. Tetapi saat berikutnya Anda memasuki menara tak terbatas, barang dan sumber daya yang Anda bawa keluar dari dunia tak terbatas akan dianggap sebagai barang eksternal dan akan terkunci dalam kehampaan. Tidak ada batasan pada kemampuan, dan kemampuan yang Anda peroleh masih dapat digunakan saat berikutnya Anda memasuki menara tak terbatas. 5. Setelah memasuki menara tak terbatas, mohon jangan percaya kepada siapapun. Karena mereka mungkin tidak berasal dari dunia yang sama dengan Anda. Anda hanya bisa percaya pada diri Anda sendiri, dan siapapun bisa menjadi musuh Anda. Setelah membaca manual menara tak terbatas ini, Chen Fen pada dasarnya memahaminya. Arti umumnya adalah bahwa setelah memasuki menara tak terbatas, 1 bulan dalam kenyataan setara dengan 3 bulan di menara tak terbatas. Makin tinggi tingkat bintang di dunia, makin tinggi pula rasio waktunya. Selain itu, setelah memasuki menara tak terbatas, perlengkapan yang Anda bawa akan disita dan dikembalikan kepada Anda setelah Anda kembali. Yang terpenting adalah setelah kematian di menara tak terbatas, meskipun Anda tidak akan benar-benar mati, 20 tahun kehidupan akan dikurangi. 20 tahun penuh. Ini adalah hal yang paling mematikan. Setelah membaca manual menara tak terbatas, Chen Fen datang ke kantor manajemen dan berkata dia ingin memasuki menara tak terbatas. Kemudian seorang manajer membawa Chen Fen ke lingkaran cahaya dan berkata, "Begitu Anda memasuki lingkaran cahaya, menara tak terbatas akan mengunci dunia secara acak berdasarkan kultivasi Anda. Ingat, jangan percaya siapapun setelah Anda masuk." Setelah mendengar ini, Chen Fen datang ke lubang itu dan berdiri di atasnya. Begitu Chen Fen berdiri di atasnya, dia merasakan gelombang cahaya tiba-tiba di depan matanya, begitu terangnya hingga dia tidak bisa membuka matanya. Lalu dia merasa pusing. Ketika Chen Fen membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di kedalaman hutan. Pohon-pohon di hutan ini semuanya sangat tinggi, dan pohon-pohon besar yang dapat ditutupi oleh beberapa orang dapat terlihat di mana-mana. Ding, selamat datang di dunia tak terbatas. Dunia tempatmu turun adalah dunia hutan bintang 1.
Kamu dapat membuka atributnya secara diam-diam. Suara mekanis terdengar di telinga Chen Fen, dan tidak ada suara lagi setelahnya. Chen Fen diam-diam membuka properti, dan pesan sederhana ditampilkan. Nomor 1967. Ras, manusia. Budidaya, tidak ada. Bakat, tidak ada. Keterampilan, tidak ada. Keterampilan hidup, tidak ada. Saluran obrolan, lantai perdagangan. Jumlah personel yang tersisa, 10.000 per 10.000. Itu informasi yang sangat sederhana. Chen Fen menemukan bahwa namanya tidak ditampilkan di panel atribut, tetapi nomornya. Jumlah orang yang tersisa menunjukkan ke 10.000. Rupanya, ada 10.000 orang yang memasuki dunia ini, dan jumlahnya disusun secara acak. Chen Fen mencoba mengklik saluran obrolan. 9.999. Haha, akhirnya aku sampai di menara tak terbatas. Kalian semua bajingan sedang menungguku. Aku akan memberitahu kalian apa itu rasa takut. 110. Orang bodoh di atas, identifikasi selesai. 1879. Haha, aku penasaran bagaimana 9.999 mati. Kuharap tidak ada suara lagi keesokan harinya. 6.823. Halo saudara-saudari, saya baru di sini, mohon dukungannya. 5.897. Saudara-saudari, saya juga baru di sini, mohon bimbingannya. 8.686. Jika Anda ingin kaya, mulailah dengan memetik pohon. Chen Fen melirik sekilas ke saluran obrolan, lalu mengklik ke aula perdagangan lagi, hanya untuk melihat satu pesan transaksi yang ditampilkan di aula perdagangan. Sepotong kayu untuk satu potong makanan. Chen Fen melihat informasi transaksi yang terisolasi dan meninggalkan aula perdagangan. Saya melihat sekeliling dan mendapati bahwa, kecuali pakaian yang saya kenakan, ransel saya telah hilang. Jelas sekali ia terkunci dalam kehampaan dan hanya akan dikembalikan saat aku keluar. Sekarang aku tidak membawa apapun yang berguna, bahkan kunci di sakuku. Ada pohon-pohon besar di sekelilingnya, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Ketika Anda melihat ke atas, Anda melihat dedaunan di mana-mana, dan sedikit sinar matahari bersinar melalui celah-celah dedaunan. Dengan cara ini, hutan yang gelap tidak akan terlihat begitu gelap. Chen Fen mendesah. Dia tidak punya apa-apa sekarang dan tidak tahu bagaimana memulainya. Dia pikir dia harus mencari sesuatu untuk mengisi perutnya terlebih dahulu. Dia datang pagi-pagi hari ini dan tidak sarapan. Chen Fen mengidentifikasi satu sisi dan perlahan meraba-raba jalan ke arah itu. Tanaman di dunia ini sangat tinggi. Bahkan semak-semak di bawah pohon itu jauh lebih tinggi dari Chen Fen. Chen Fen harus perlahan-lahan menggunakan tangannya untuk menyingkirkan beberapa semak dan rumput sebelum dia bisa melewatinya. Dengan cara ini, Chen Fen perlahan meraba-raba semak-semak dan rumput selama lebih dari setengah jam, tetapi tidak mendapatkan apapun. Pada saat ini, Chen Fen menemukan ada beberapa benda merah di semak-semak di depan, seperti sejenis buah. Chen Fen buru-buru mempercepat lajunya dan menyerbu. Ketika ia mendekat, ia mendapati buahnya agak mirip stroberi, tetapi pohonnya tidak mirip stroberi. Chen Fen memikirkannya dan langsung teringat pada buah liar, yaitu buah raspberry, tetapi buah raspberry ini agak besar, masing-masing tampak seperti stroberi besar, dan pohonnya juga relatif besar, tingginya hampir 3 meter, tidak jauh berbeda dengan pohon. Melihat duri pada pohon raspberry, rasanya sepanjang tusuk gigi. Bisakah mereka diturunkan dan digunakan untuk mengambil gigi? Chen Fen tidak terlalu memikirkannya sekarang. Dia merasa itu sungguh sedikit jahat. Seharusnya tidak beracun. Dia segera memilih satu. Pada saat ini, dia mendengar suara yang tiba-tiba terngiang di benaknya. Dunia lain telah ditemukan. Sistem sedang diaktifkan. Sistem amplifikasi miliaran kali lipat telah berhasil diaktifkan. Ambil satu buah raspberry, tambah jumlahnya 10 kali lipat. Dapatkan 10 buah raspberry. Tiba-tiba, ada 10 buah raspberry lagi di tangan Chen Fen. Chen Fen tertegun sejenak. Dan dia bahkan tidak menyadari bahwa buah raspberry di tangannya jatuh ke tanah. Sistem. Ini adalah sistem yang dipikirkannya sejak pertama kali dia datang ke sini. Dia pikir dia sedang melamun dan tidak ada sistem sama sekali. Tanpa diduga, saat dia tiba di menara tak terbatas, sistemnya aktif. Sistem, mohon perkenalkan sistem apa Anda? Sayangnya, tidak ada jawaban. Chen Fen bertanya lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Kalau saja buah raspberry di tangannya tidak jatuh ke tanah, Chen Fen pasti akan mengira dirinya sedang berhalusinasi. Chen Fen berkata lagi. Buka sistemnya. Tiba-tiba, sebuah panel muncul di benak Chen Fen, menunjukkan sistem amplifikasi miliaran kali lipat. Tingkat 1. Amplifikasi berganda, 10-100 secara acak meningkatkan kuantitas atau kualitas item yang dikumpulkan sebanyak 10 hingga 100 kali. Kualitasnya tidak boleh melebihi level dunia ini.
Tidak ada yang lain, hanya panel sederhana. Sistem ini tidak memiliki fitur sign-in, point mall, atau semacamnya. Yang ada hanya peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Dilihat dari keadaannya, saya tidak tahu apakah kuantitas dan kualitas dapat ditingkatkan bersamaan. Chen Fan ingin mencobanya. Jadi dia segera memetik buah raspberry lainnya. Ambil satu buah raspberry, tambah jumlahnya 20 kali lipat. Dapatkan 20 buah raspberry. Pilih lagi. Saya mendapat satu buah raspberry, jumlahnya meningkat 10 kali lipat. Kualitasnya meningkat 10 kali lipat, dan saya mendapat 10 buah raspberry perunggu kualitas 1. Raspberry perunggu kelas 1. Chen Fan buru-buru melihat buah raspberry perunggu kelas 1 dan menemukan bahwa ukuran buah raspberry perunggu kelas 1 ini tidak banyak berubah. Ukurannya hampir sama dengan buah raspberry di pohon. Tetapi lingkaran luar buah raspberry perunggu kelas 1 ini tampak memiliki lapisan cahaya hijau redup. Raspberry perunggu kelas 1 dapat dimakan dan tidak beracun. Memakannya akan meningkatkan hasil budidaya Anda sedikit demi sedikit. Hal ini membuat Chen Fan kehilangan ketenangannya. Memakannya dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Tahukah Anda, buah yang dapat meningkatkan level kultivasi seseorang itu harganya sangat mahal jika dimakan di luar. Meskipun harganya tidak begitu mahal hingga banyak orang tidak mampu membelinya, bagi keluarga seperti Chen Fan, harganya terlalu mahal untuk dibeli. Saya kaya, saya kaya! Chen Fan berteriak dalam hatinya. Lalu dia melihat buah raspberry biasa. Raspberry dapat dimakan dan tidak beracun. Buah ini dapat memuaskan rasa lapar dan haus Anda. Raspberry biasa tidak akan meningkatkan budidaya Anda. Chen Fan segera memasukkan buah raspberry ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, rasa yang sangat manis menyebar ke seluruh mulutnya. Dengan gigitan ringan, sari manis itu memenuhi seluruh mulutnya. Chen Fan gan membuka mulutnya, karena takut rasa manis dan sari makanan di mulutnya akan keluar. Enak sekali, sungguh enak sekali. Chen Fan tidak dapat menahan diri untuk berseru setelah menelan buah di mulutnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk memakan beberapa potong lagi. Ketika dia merasa agak kenyang, Chen Fan berhenti makan. Dia mengambil satu lagi buah raspberry perunggu kelas 1 dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Raspberry perunggu tingkat 1 ini rasanya lebih enak. Setelah memakannya, Chen Fan merasa hangat di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada aliran manusia yang mengalir melalui tubuhnya, membuatnya ingin mengerang. Saat arus hangat menghilang, Chen Fan merasa tubuhnya tampak sedikit lebih kuat dan tenaganya tampak sedikit lebih besar. Bagus sekali. Chen Fan memuji dalam hatinya. Melihat buah raspberry di pohon, Chen Fan ingin memetik semuanya. Tetapi ketika dia melihat buah raspberry di tangannya masih tergeletak di tanah, Chen Fan tiba-tiba menjadi putus asa. Ia merasa seperti pergi ke gunung harta karun namun kembali dengan tangan hampa.